Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Ghafur, Maha Pengampun, dan juga Ar-Rahim, yaitu Maha Penyayang kepada hambanya. Maka kita harus selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan kita sebagai manusia ini. Dalam perjalanan hidup manusia tidak lepas dari dinamika dan lika-likunya. Dalam perjalanan usia kita pasti ada aral melintang yang sengaja atau tidak kita dapatkan di dalam perjalanan hidup ini. Ada kalanya kita sebagai manusia diberikan ilham oleh Allah Ta'ala untuk menuju kepada ketakwaan, dan ada juga kepada kefujuran. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka marilah selalu kita berpegang teguh kepada jalan yang lurus yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala, sebagaimana perintah Allah di dalam surat Al-An'am 153. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu. Dan sesungguhnya ini adalah jalan yang lurus, maka ikutilah. Fattabi'uhu, ikutilah. Wala tattabi'us subula, janganlah ikuti jalan kanan kirinya. Fatafarraqa bikum an sabilihi, sehingga kalian bisa tersesat dari jalan yang lurus itu. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itulah telah diwasiatkan kepada kalian supaya kalian bertakwa. Nah, pada fase perjalanan hidup kita tidak lepas dari salah khilaf. Yang namanya manusia itu adalah tempatnya salah dan tempatnya khilaf. Kadang kita banyak melakukan maksiat dan dosa kepada Allah Ta'ala ataupun kepada sesama manusia. Maka janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Mari selalu kita bermunajat, bertaubat kepada Allah Ta'ala atas segala macam kesalahan dan kekhilafan kita sebagai manusia itu. Karena bukan hanya kita sebagai manusia biasa, para ulama dulu pun juga pernah mengalami fase perjalanan hidupnya dengan melakukan berbagai macam hal yang maksiat. Dan itu adalah sesuatu yang bisa kita dapatkan hikmah serta pelajarannya. Bagaimana kisah Malik bin Dinar yang sebelumnya dalam perjalanan hidupnya itu pada saat dia, ya kalau profesinya itu seperti kepala preman pasar yang banyak mendapatkan keuntungan duniawi, kemudian beliau menggunakannya untuk melakukan berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Akhirnya beliau pada saat itu ada seorang putrinya yang usia 2 tahun meninggal dunia, beliau lebih stres lagi dan minum minuman keras sampai teler dan sampai tertidur. Dan pada akhirnya dalam tidurnya itulah beliau mendapatkan ilham dari Allah Ta'ala lewat mimpinya, ditemui ditemui putrinya di taman sorga dan membacakan surat Al-Hadid ayat yang ke-16. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Itu akhirnya beliau terbangun dan sadar serta bertaubat atas segala kekhilafan dan dosanya, akhirnya menjadi ulama besar dan ahli di bidang hadis. Ada juga Ibrahim bin Adham yang sebelumnya bergelimang kemewahan di kerajaannya, di kekuasaannya di daerah Khurasan sana, tetapi akhirnya beliau meninggalkannya
meninggalkan berbagai macam kekayaan itu dan hidup zuhud dan berjalan ke Mekah dan pada akhirnya menjadi ulama besar pula. Juga ada Fudail bin Iyad yang sebelumnya menjadi perampok, sangat ditakuti oleh orang-orang, para pedagang, dan akhirnya mendapatkan hidayah kembali kepada jalan Allah Ta'ala dan menjadi ulama besar. Itulah kisah perjalanan hidup para ulama kita yang tidak lepas dari salah dan khilaf, tapi pada akhirnya mereka akhiri dengan kehidupan yang baik. Innamal a'mal bil khawatim, sesungguhnya seluruh amal kita itu standarnya adalah karena akhir hayat kita itu. Oleh karena itulah taubat itu adalah hukumnya wajib. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kepada Allah semuanya wahai orang-orang mukmin agar kalian mendapatkan keuntungan. Juga surat At-Tahrim ayat 38 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Ta'ala dengan taubat yang semurni-murninya, taubat yang sesungguhnya, yaitu memiliki kesadaran untuk terhadap kesalahan, mengakui kesalahannya, menyesal atas segala kekhilafan kesalahannya itu, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi pada waktu yang akan datang. Peluang diterimanya taubat bagi manusia ini sangat terbuka. Allah Ta'ala memiliki rahmat yang sangat luas, sebagaimana doa para malaikat yang dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Mu'min ayat yang ke-7, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmah wa ilma faghfir lilladzina tabu wa taba'u sabilaka wa qina adzabal jahim. Ya Rabb kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksa neraka yang menyala-nyala. Ini doa malaikat, pengaduan malaikat yang diabadikan dalam Al-Quran, yang apabila ini dikatakan, diakui oleh malaikat, maka ini adalah merupakan sebuah pengakuan dan akan diijabah oleh Allah Ta'ala, bahwa rahmat dan ilmu Allah sangat luas, yang akan diberikan kepada manusia, siapapun kita muslim, yang mau bertaubat kepada Allah Ta'ala. Juga Allah berfirman di surat Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah wahai hamba-hambaku, orang-orang yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, yang telah banyak melakukan dosa dan kesalahan, telah banyak melakukan maksiat, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dosa besar, dosa kecil, bahkan dosa yang paling besar syirik pun ada ampunan kalau kita bertaubat. Yang tidak diampuni itu kalau meninggal dalam keadaan tidak bertaubat dari syirik. Innallaha yaghfiru, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, itu kalau tidak bertaubat dari kesyirikan. Kalau bertaubat maka ada ampunan. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Dia Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Luasnya ampunan Allah Ta'ala bisa digambarkan di antaranya dalam hadis riwayat Tirmidzi yang mana disebutkan oleh Albani hadis ini sahih. Qala Allah berfirman, ya bani Adam, wahai anak manusia, innaka ma ta'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fik. Sesungguhnya jika selama engkau menyeru dan mengharap kepadaku, maka pasti aku akan ampuni dosa-dosamu tanpa aku pedulikan, wala ubali. Ya bani Adam, wahai anak manusia, law balagat dzunubuk ananas sama, seandainya dosa-dosamu itu membumbung tinggi sampai ke langit sana, tsumastaghfartani,
kemudian engkau memohon ampun kepadaku, ghafartu laka wala ubali, aku akan ampuni engkau dan aku tidak pedulikan. Ya bena Adam, wahai anak manusia, innaka lau ataitani bi qurabil ardi, seandainya engkau mendatangiku dengan sepenuh bumi khotoya, berupa kesalahan, dosa, kemaksiatan, summa laqitani, kemudian engkau bertemu denganku, la tusyriku bi syai'a, tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qurabi ya maghfirah, pasti aku akan datangkan untukmu dengan ampunan yang sepenuh bumi pula, yang sebanyak-banyaknya pula. Ini adalah luasnya ampunan Allah Ta'ala yang tidak terhingga. Berapapun banyak dosa kita, maka ada ampunan dari Allah Ta'ala selama kita tidak syirik. Manusia adalah tempat salah dan khilaf. Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata'un. Seluruh manusia itu adalah orang yang salah. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang salah itu adalah at-tawwabun, yang bertaubat pada Allah Ta'ala. Rawahu Tirmidzi. Lau andal ibad lam yutnibu, seandainya ada hamba-hamba itu tidak berbuat dosa, la khalaqallahu al-khalqa, Allah akan menciptakan makhluk lainnya yang mana yutnibuna, mereka berbuat dosa, summa yaghfiru lahum, kemudian Allah mengampuni kepada mereka. Jadi di sini Allah Ta'ala memberikan, atau Rasulullah SAW memberikan penjelasan bahwa Allah Ta'ala maha luas ampunannya. Manusia itu tempat salah dan khilaf, sebuah hal yang lazim, yang mana kalau dia bertaubat itu akan disenangi oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana di dalam hadis Sahih Muslim diceritakan betapa gembiranya Allah menerima taubat seorang manusia itu. Sungguh Allah akan lebih senang menerima taubat hambanya ketika ia bertaubat kepadanya daripada kesenangan seseorang di antara kamu sekalian yang menunggang untanya di tengah padang luas yang sangat tandus, lalu unta itu terlepas membawa lari bekal makanan dan minumannya, dan putuslah harapannya untuk memperoleh kembali unta dan yang berisi segala macam isinya itu. Kemudian dia menghampiri sebatang pohon lalu berbaring di bawah keteduhannya. Karena telah putus asa mendapatkan unta tunggangannya tersebut, dia capek dan akhirnya tertidur. Ketika dia dalam keadaan demikian, tiba-tiba ia mendapati untanya telah berdiri di hadapannya. Lalu segera ia menarik tali kekang unta itu sambil berucap dalam keadaan yang sangat gembira, ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Dia salah mengucapkan karena terlampau merasa gembira. Ini menggambarkan betapa gembiranya orang ini. Tapi Allah mengatakan, disebutkan oleh redaksi dalam hadis ini adalah Allahu asyaddu farhan, Allah lebih bergembira daripada kegembiraan orang ini. Ini sekaligus memberikan penegasan tentang sifat gembiranya yang dimiliki oleh Allah Ta'ala itu, yang tentunya berbeda dengan gembiranya makhluk, dalam arti yang sesungguhnya. Ini hanya semacam ilustrasi, analog, kias, supaya menggambarkan bahwasanya Allah betul-betul gembira sekali menerima tobat seorang manusia lebih daripada kegembiraan apapun. Oleh karena itulah marilah kita segera bertaubat. Bila seorang kemudian berdosa, terus dia menyadarinya bahwa dosa itu akan membinasakannya, maka tentu dia akan segera meninggalkannya. Ini adalah kewajiban yang harus disegerakan. Siapa yang tidak meninggalkan, ia kehilangan bagian iman. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, la yasni azani hina yasni wa huwa mu'min. Seseorang yang beriman itu tidak akan melakukan zina pada saat dia berada dalam kondisi iman. Kalau dia melakukannya berarti seolah-olah iman itu lepas dari dirinya. Wala yashrabul khamra, dia tidak minum khamr hina yashrab, pada saat minum, wa huwa mu'min, padahal dia mukmin. Wala yasriku hina yasrik, dan tidak mencuri pada saat mencuri, wa huwa mu'min, pada saat dia beriman. Kalau dia tetap dalam keadaan iman, insya Allah ada kendalinya. Kalau iman lepas, berarti dia
berada dalam kemaksiatan itu. Maka harus segera bertaubat kepada Allah supaya iman itu kembali sempurna kita miliki. Tanda-tanda kesempurnaan taubat seseorang adalah satu, penyesalan dan kesedihan yang berlarut-larut. Dia merasa ingat terus dengan dosa-dosanya, merasa seolah terhantui oleh dosa-dosanya dan khawatir Allah tidak menerimanya, maka dia terus menyesal dan sedih. Yang kedua ada linangan air mata kesedihan. Hadis mengatakan, aina nila tamassuhumun nar, ada dua mata yang nanti tidak disentuh oleh api neraka. Yang pertama ainun batat fi sabilillah, satu mata yang dia berjaga di ribat ataupun di jalan Allah, di perbatasan peperangan dengan orang kafir. Dia berjaga-jaga untuk memata-matai ataupun untuk melihat situasi dan berjaga-jaga supaya orang kafir tidak masuk ke benteng kaum muslimin. Yang kedua, wa ainun bakat min khasyatillah, ada mata lain yang tidak disentuh api neraka adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah Ta'ala. Kalau yang pertama susah untuk kita dapatkan peluangnya saat ini ya, barangkali di Palestina bisa kita dapatkan, tapi kalau di sini ya belum. Nah yang kedua inilah yang menjadi peluang bagi kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah dengan menangis takut terhadap dosa-dosa kita. Yang ketiga, tangis dan renungan yang panjang, muhasabah terus-menerus dan menjadi perbaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membimbing kita semuanya dalam Islam, iman, dan ihsan terus-menerus sehingga selalu dalam keadaan istiqomah hidayah dari Allah Ta'ala dan kita mendapatkan husnul khatimah serta masuk ke surganya Allah Ta'ala. Hadanallahu yakum ajma'in. Allahumma hafik ala akumitarik wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.